Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang harus senantiasa kita ucapkan setiap detiknya, setiap menit, setiap jam, setiap hari, bahkan setiap minggu dan seterusnya. Karena senantiasa memberikan limpahan nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan kepada kita semua. Karena tidak semua orang diberikan dua nikmat ini. Dua nikmat ini sangat mahal. Ada orang yang diberikan kesehatan dengan kesibukan yang luar biasa padat, sehingga kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kesempatan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada atau sangat sempit sekali. Atau sebaliknya, ada orang yang lapang waktunya, sempat banyak, namun tidak diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu sama saja tidak akan berdampak banyak kepada aktivitas ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dua nikmat ini patut kita syukuri semuanya, yaitu adalah nikmat sehat dan nikmat sempat, yang dimana dua nikmat ini itu paling banyak diingkari oleh umat manusia. Kata Rasulullah, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang sering dilupakan oleh umat manusia. Apakah itu? As-sihhatu wal faragh, yaitu adalah kesehatan dan juga waktu luang. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin, marilah kita bersyukur untuk senantiasa mensyukuri dua nikmat ini, yaitu adalah nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Kemudian salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantaran perjuangan beliaulah kita pada saat ini masih merasakan manisnya iman dan indahnya Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jikalau kita perhatikan cobaan yang ada di muka bumi ini, cobaan yang ada di dunia ini, maka yang terjadi adalah rumit. Maka yang terjadi adalah tidak ada jalan keluar seakan-akan. Maka yang terjadi adalah seakan-akan kita putus asa. Maka apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus menjadi solusi bagi umat manusia? Solusinya adalah ya kembalikan semua kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Karena Al-Quran dan As-Sunnah itu menyederhanakan pikiran kita. Karena Al-Quran dan As-Sunnah itu membuat masalah yang ada di muka bumi ini itu menjadi lebih sederhana. Maksudnya gimana? Kita lihat di surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka itu terdapat penyakit, maka Allah Subhanahu wa taala menambahkan pada diri mereka itu marada, penyakitnya. Kita fokus di kata-kata al-qalb, yaitu hati.
fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka itu terdapat penyakit. Yang perlu diperhatikan adalah ketika hati kita ini sakit, ketika hati kita ini kotor, maka seluruh tubuh kita ini bisa dan mudah untuk terpapar sakit. Ya, ini perlu diperhatikan. Ketika hati kita kotor, ketika hati kita sakit, maka seluruh tubuh kita ini akan mudah sekali terpapar sakit. Namun ketika hati kita sehat, hati kita bersih, hati kita senang, maka tingkat imunitas kita itu cenderung tinggi dan cenderung kuat, cenderung baik. Maka fokus dunia kedokteran akhir-akhir ini sudah mulai berubah, di mana sudah bukan prioritas lagi yang namanya pengobatan fisik, pengobatan dengan cara mengutamakan kesehatan fisik. Tidak, melainkan kini semakin berubah ke arah yang namanya hati, di mana orang yang sakit itu mereka membuatnya untuk gembira sehingga lupa akan penyakit yang dideritanya, kemudian menjadi sehat. Maka hati yang sakit, hati yang kotor itu akan membuat imunitas kita lemah, dan hati yang bersih dan juga sehat akan membuat imunitas kita menjadi kuat. Maka kita lihat setahun kemarin ya, yang dimana COVID itu lagi marak-maraknya, lagi meledaknya. Kita lihat negara yang tingkat basic kesetresannya itu tinggi, ya wabah di situ itu merajalela, besar. Namun kita lihat di negara yang tingkat kesetresannya itu rendah, ya wabahnya tidak begitu besar, walaupun tetap ada, tapi tidak begitu merajalela. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah cerita di zaman Rasulullah. Suatu saat Raja Romawi memberikan hadiah seorang dokter kepada umat Islam pada saat itu. Jadi dokter ini diutus ke Madinah untuk mengobati orang muslim yang sakit pada saat itu di Madinah. Kemudian sampai di Madinah, apa yang terjadi? Setelah 1 bulan berlalu, tidak ada satupun orang muslim yang sakit kemudian berkunjung ke dokter tersebut. Tidak ada. Akhirnya dokter ini pamit kepada Rasulullah bahwa di Madinah ini kalian tidak membutuhkan dokter karena tidak ada satupun orang yang sakit. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mengapa terjadi demikian? Jikalau kita perhatikan, generasi yang hidup pada saat itu adalah sebaik-baik generasi, yaitu adalah generasi para sahabat. Mereka baik dalam segala hal, baik dalam segi ibadah, baik dalam segi muamalah kepada orang lain, sehingga muncul yang namanya hati yang sehat, sehingga imunitas mereka menjadi kuat. Itu yang perlu digarisbawahi, bahwa hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga mempengaruhi yang namanya kesehatan dan juga kebersihan hati kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah dari hati itu ada, kemudian yang kedua yaitu perut. Jadi kesehatan yang kedua itu dipengaruhi oleh perut. Dari hati itu menuju ke perut,
kemudian di perut mungkin karena metabolisme tubuhnya tidak seimbang, maka kemudian yang selanjutnya adalah seluruh tubuh mudah terserang penyakit dan juga terpapar penyakit. Itu. Jadi kesehatan itu banyak dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah hati, yang kedua adalah perut. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka yang perlu kita perhatikan pada saat ini, yang perlu kita kuatkan pada saat ini apa? Yaitu adalah kekuatan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan Allah telah menurunkan Al-Qur'an ma huwa syifa, yang di dalamnya itu terdapat obat, masyarul muslimin, warahmah, dan juga kasih sayang, wahudaw warahmah, dan juga petunjuk dan juga kasih sayang, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman, wala yazidudz zalimin illa khasara, dan tidak akan tambah bagi orang yang zalim itu kerugian. Kemudian di dalam surat Yunus Allah juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'ul lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Di dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Al-Qur'an itu adalah obat dan juga petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Dan ini diperjelas lagi di dalam surat Yunus, wahai manusia, qad ja'atkum, telah datang kepada kalian, mau'idah, nasihat, mau'idah ilmu, mau'idah pengetahuan, mir rabbikum, dari Rabb kalian, wa syifaa'ul lima fis sudur, dan juga obat bagi hati dan obat bagi apa yang ada di dalam dada, wahudan wa rahmatul lil mu'minin, dan juga sebagai petunjuk dan juga kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di ayat yang lain Allah juga berfirman, qul huwa, katakanlah Muhammad, huwa Al-Qur'an itu lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, huda wa syifa, yaitu adalah petunjuk dan juga sebagai obat. Maka menarik apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, bahwa di dalam Al-Qur'an itu selain dia sebagai pengetahuan, maka di dalamnya juga terdapat yang namanya syifa, yaitu adalah obat. Walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqarun wa huwa alaihi ama. Dan bagi orang-orang yang tidak beriman itu di telinganya ada sumbatan-sumbatan, yang mana karena sumbatan itu tidak dapat menerima yang namanya kebenaran, tidak dapat menerima Al-Qur'anul Karim, ya, tidak dapat menerima firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Maka apa hubungan dari ayat-ayat yang telah disebutkan Allah Subhanahu wa taala tadi? Yaitu adalah bahwa seluruh kesehatan kita itu dimulai dari hati, dan obat dari semua itu adalah, semua itu terdapat di dalam Al-Qur'an, di mana disebutkan di beberapa ayat tadi itu Al-Qur'an sebagai hudaw
warahmah. Selain itu adalah sebagai syifa lima fis sudur, sebagai obat yang apa-apa yang ada di dalam hati. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka fokus kita saat ini adalah bagaimana cara kita untuk memperkuat hati. Fi qulubihim marad, di dalam hati mereka itu ada penyakit, fazadahumullahu marada, maka Allah Subhanahu wa taala menambahkan penyakit bagi mereka. Maka muncullah pada saat ini beberapa teknologi yang mana menyembuhkan itu bukan lagi dengan obat. Menyembuhkan itu bukan lagi dengan suntik, melainkan kalau kata orang kafir itu sugesti, mindset. Kamu minum obat ini, maka dengan obat ini kamu menjadi baik. Dengan obat ini kamu menjadi sehat. Itu kata orang kafir, itu sugesti istilahnya. Tapi kalau dalam Islam ilmu hati itu namanya. Jadi hati yang sehat maka akan memperkuat imunitas kita. Sebaliknya hati yang sakit itu akan membuat imunitas menjadi lemah dan gampang terserang penyakit. Dan ada sebuah perkataan dari Ibnu Sina bahwa tidak dikatakan hebat orang yang menyembuhkan orang yang sakit itu dengan obat, melainkan dia menyembuhkan orang yang sakit itu dengan kata-kata. Jadi dikatakan orang yang hebat sehingga dia bisa menyembuhkan orang yang sakit itu dengan perkataan. Ya, semoga kita semua bisa menjadi senantiasa dikuatkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam keistiqomahan, sehingga muncullah hati yang sehat, dan itu semua dibarengi dengan imunitas kita yang semakin hari semakin kuat. Ya, mungkin itu dulu apa yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.